Selamat siang pemirsa, anggota DPRD Nunukan kembali menunjukkan taringnya dengan tegas menyoroti pemberlakuan denda sebesar 1,65 miliar rupiah terhadap pemilik kapal yang memberikan jasa angkutan rute Nunukan Tawau selama ini. Perilaku lembaga instansi yang membuat kebijakan penarikan denda kepada para pengusaha jasa angkutan kapal ini dinilai kewajiban pemberlakuan denda tersebut dianggap salah alamat oleh Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Dr. Andi Mulyono SHMH. Menurutnya, soal penarikan denda itu merupakan domain kewenangan imigrasi dan bukan dilakukan oleh lembaga lain. Karena kalau tidak salah yang saya baca, bacaan yang saya baca, jikapun pemilik kapal melakukan kelalaian tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi. Pemilik kapal transportasi laut yang melayani rute Nunukan Tawau memang sejauh ini secara diam-diam dikenai kewajiban membayar denda sebesar 1.650.000.000 rupiah. Hal tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Denda tersebut disebut berkaitan tuduhan pelanggaran administratif dalam kegiatan pelayaran lintas batas negara. Namun, keputusan ini mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Nunukan, khususnya dari Ketua Komisi 1 Dr. Andi Mulyono SHMH. Usai berlangsung rapat, Dr. Andi Mulyono menyampaikan bahwa pemberian tanggung jawab pembayaran denda tersebut kepada pemilik kapal merupakan langkah yang keliru. Alasannya, sebab kesalahan administratif yang ditemukan seharusnya menjadi tanggung jawab pihak imigrasi dan bukan pelaku usaha transportasi. Untuk itu, Komisi 1 DPRD Nunukan memandang bahwa tagihan ini salah alamat, sebab persoalan tagihan dimaksud merupakan kewajiban administrasi keimigrasian yang berada di bawah wewenang aparat imigrasi dan bukan pemilik kapal. Olehnya, langkah sepihak pemilik kapal yang menarik denda merupakan langkah yang tidak tepat dan menyebabkan pengusaha lokal harus menanggung beban denda tersebut. Ketua Komisi 1 DPRD fraksi Gerindra Dapil Sebatik ini juga mengatakan, seharusnya kapal hanya bertugas mengangkut penumpang dan barang sesuai prosedur operasional. Sementara pemeriksaan dan pengawasan dokumen perjalanan merupakan wewenang mutlak petugas imigrasi yang berada di pelabuhan keberangkatan maupun kedatangan. Denda miliaran rupiah yang diterapkan kepada pengusaha justru dikhawatirkan akan menjadi presiden buruk bagi dunia usaha transportasi air karena merugikan pelaku usaha pelayaran lokal yang telah lama menjadi bagian penting dari konektivitas wilayah perbatasan. Lebih dalam, Andi Mulyono menegaskan bahwa jika pemilik kapal yang disalahkan atas kelalaian sistem pengawasan keimigrasian, ini tentu menjadi beban tidak adil. Olehnya, Andi Mulyono mengaku akan merekomendasikan agar pemilik kapal tidak membayar denda apa-apa lagi, sambil menunggu klarifikasi dan tanggung jawab pihak imigrasi. Hingga kini memang belum ada pernyataan resmi dari pihak imigrasi Nunukan maupun dari BPK mengenai penjelasan rinci atas dasar pengenaan denda tersebut. Namun, berbagai pemilik jasa angkutan kapal bersangkutan telah menyatakan keberatan dan menempuh upaya hukum minimal sebatas konsultasi untuk mencari kejelasan status tanggung jawab lembaga terkait. DPRD Nunukan sendiri berencana akan memanggil pihak terkait dalam waktu dekat untuk melakukan dengar pendapat guna meluruskan duduk persoalan dan memastikan tidak ada pelaku usaha yang dirugikan akibat penegakan administrasi yang tidak proporsional. Batas sebatik dengan Malaysia, sebatik Indonesia dengan sebatik Malaysia, yang beberapa minggu lalu saya menyuarakan bahwa Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Luar Negeri, kementerian terkait untuk bisa memastikan tapal batas Indonesia dengan Malaysia. Karena kenapa? Malaysia mengakui ujung jembatan PLBN Sebatik itu masih negara Malaysia. Kami mengklaim bahwa itu adalah Indonesia. Jadi ada tempat yang masih diklaim, sedangkan kami di sini dalam ruangan ini bergejolak mempersoalkan sanksi denda terhadap pengusaha kapal atau pemilik angkutan. Ya, kiranya BPK bisa membijaki kalau memang terjadi ini. Dan setiap undang-undang yang berlaku itu tidak boleh otoriter undang-undang itu. Minimal ada sosialisasi. Kalau saya tanya, ada tuh berapa pengusaha kapal Pak? 7 ya? Bapak tahu undang-undangnya? Nah, ini kan ironis kalau kita mengenakan sanksi kepada orang yang tidak tahu.